Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid, yang kita hormati kuang kuali ulama, cadiak pandai, pemuka masyarakat, seluruh bendang dalam nagari, tungku tigo sejarangan, tali tigo sepilin, dan diamba gadang dan dianjung tinggi. Ibarat kayu gadang tengah kotor, cekam ke bumi, pucuk cewang ke langit, urek tampek baselo, batang tampek basanda, daun tampek belinduang kepanasan, tampek bataduh kehujanan. Terus yang kita hormati Bapak, Ibu-ibu, generasi muda, umumnya jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, di subuh yang berbahagia ini, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya. Kita bisa hadir subuh berjamaah pada hari ini dalam rangka menghambahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dihitung sebagai amal ibadah yang luar biasa, yang nanti pahalanya dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjauhkan kita dari nerakanya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan syafaat kepada kita nanti di yaumul akhir, dan kita termasuk umatnya yang dibebaskan dari neraka dan masuk surga bersamanya, dan kita termasuk dari orang-orang penduduk surga yang dicintai Allah dan Rasulnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kajian kita berapa bulan yang lalu tentang tahapan kehidupan umat manusia. Berapa bulan yang lalu telah kita kaji beberapa fase bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini itu adalah fase yang ketiga. Yang pertama namanya adalah alam ruh, yang kedua namanya adalah alam rahim, yang ketiga adalah alam dunia, yang keempat adalah alam barzakh, dan yang kelima adalah alam akhirat. Dari alam ruh kita berpindah ke alam rahim. Allah katakan, "Tsumma ja'ala min sulalatin min ma'in mahim, tsumma sawahu wa nafaha fihi min ruhihi, wa ja'ala lakumus syam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tashkurun." Kami ciptakan anak keturunan Adam itu dari sari pati makanan yang amat hina, sperma. Summa sawahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus syam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tashkurun. Maka kami berikan dia ruh, min ruhihi, wa ja'ala lakumus syam'a, kami berikan dia pendengaran, wal absar, kami berikan dia penglihatan, wal af'ida, kami berikan dia hati. Qalilan ma tashkurun. Sayang 1000 kali sayang, sedikit sekali manusia yang mau bersyukur tentang 4 yang Allah berikan kepadanya. Setelah 9 bulan 10 hari, kemudian manusia itu dilahirkan dia dari rahim, maka dia lahir ke alam dunia. Di alam dunia pun manusia itu bertingkat-tingkat. Mulai dilahirkan dia dinamakan bayi.
Setelah bayi dia menjadi anak-anak. Setelah anak-anak dia menjadi remaja. Setelah remaja dia menjadi dewasa. Setelah dewasa dia menjadi tua. Setelah tua dia mati. Seluruh manusia ini pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jangankan kita Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan seluruh alam jagat raya ini pun akan hancur. Allah katakan iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Apabila bumi itu digoncang sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ananado dalam parui bumi itu dikaluana bisu Bapak Ibu. Wa qala al insanu ma laha. Bertanya-tanya manusia bisu apa? Keceknya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Anan terjadi jo bumi kuah. Dijawab dalam surat lain. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi syatira wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa kata Allah? Tahu kalian kiamat? Manusia itu seperti kapas yang dihembuskan. Manusia itu seperti anai-anai. Gunung itu seperti kapas yang dihembuskan. Gunung-gunung dibongkar, lautan ditumpahkan ke daratan. Planet-planet dihancurkan, semuanya dihancurkan. Seluruh alam jagat raya ini rata Pak. Bumi, laut, hutan, gunung, semuanya rata. Planet-planet dihancurkan, bulan dihancurkan, matahari pun ikut dihancurkan. Baru tercipta sebuah padang namanya padang mahsyar. Kalau sudah tercipta padang mahsyar itu namanya akhirat. Tapi ada satu alam setelah alam dunia itu yang harus manusia isi. Namanya adalah alam barzakh. Apa itu alam barzakh, Ustaz? Alam barzakh itu adalah alam sesudah manusia mati, sebelum terjadi hari kiamat, maka itu dinamakan dengan alam barzakh. Berapa lamanya manusia di situ? Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu Bapak Ibu jamaah dimuliakan. Setelah terjadi kiamat ditiup sangkakala. Setelah ditiup trompet oleh malaikat Israfil, maka saat itu dimulai hari akhirat Pak. Dimulai hari akhirat Bu. Seluruh alam jagat raya hancur, manusia mati, hewan mati, seluruh yang bernyawa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang ada punya nyawa, yang ada punya ruh, dia mati semuanya. Baru Allah bangkitkan kembali manusia itu dalam sebuah tempat yang amat luas. Yang amat luas, seluas bumi dan langit. Nama padangnya adalah Padang Mahsyar. Itu dia Padang Mahsyar. Dikumpulkan manusia pertama Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, sampai manusia terakhir yang lahir dari kiamat dikumpulkan. Mulai manusia pertama Adam sampai manusia terlahir nanti di hari kiamat. Siapa yang terlahir akhir dari kiamat, maka dia pun ikut dikumpulkan. Coba Bapak Ibu bayangkan berapa banyaknya manusia nanti yang terkumpul di Padang Mahsyar itu. Mulai dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir yang lahir dari kiamat dikumpulkan di situ. Berapa banyaknya manusia Bapak Ibu? Penduduk Tanjung Borneo lebih daripada 12.000 Pak. Penduduk Lintau Buo Utara lebih kurang 38.800 sekian. Kalau tanah datar itu jumlah penduduknya lebih kurang 337. Kalau Sumatera Barat 1,6 juta jiwa. Kalau Indonesia berapa jumlah penduduknya Bapak Ibu? Lebih kurang 270 juta jiwa, lebih kurang.
Kalau dunia berapa? Lebih kurang hampir 7 miliar. Nah, sekarang bayangkan manusia pertama Adam sampai manusia terlahir di hari kiamat itu dikumpulkan di sebuah tempat namanya padang mahsyar. Bismillah. Dikumpulkan nanti di padang mahsyar itu. Bagaimana manusia keadaannya di padang mahsyar itu, Ustaz? Diceritakan dalam hadis yang panjang. Manusia di padang mahsyar itu berlapis-lapis. Matahari hanya adalah 2 hadis yang menceritakan. Matahari itu ada 1 mil dari kepala. Saking doke matahari jo kepala awak manggalagak banak sampai ke talingo. Manusia nan di atas Bapak Ibu peluhnya ada yang manusia yang di bawah peluhnya ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai leher, ada yang terbenam oleh keringatnya sendiri. Manusia yang di atas tidak tahan panas, hanya matahari 1 mil dari kepala, menggelegak benaknya sampai ke telinga. Yang di atas pingin ke bawah, tidak tahan panas. Yang di bawah pingin ke atas, tidak tahan berat. Peluh manusia itu bermacam-macam. Ada yang sampai lutut, sampai kaki. Ada yang sampai pinggang, sampai leher terbenam oleh peluh keringatnya sendiri. Sesuai dengan dosanya masing-masing. Baru manusia itu pergi dia ke yaumul mizan. Sesudah itu baru dia ke yaumul hisab. Dihitung amal ibadahnya baik satu persatu. Yang banyak amal ibadahnya masuk surga. Yang banyak amal ibadah baiknya masuk surga, yang banyak amal ibadah buruknya masuk neraka. Masuk neraka berombong-rombong, Pak. Masuk surga berombong-rombong, Bu. Diceritakan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam az-zumara hatta idza ja'uha futiyat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadzah. Sampai serombong ke di pintu neraka besok, Pak. Sampai nyo serombong di pintu neraka ditanya nak malaikat kanyo. Alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Kalian yang berombong-rombong masuk neraka, kenapa sampai masuk neraka? Apa jawab mereka? Qalu bala walakin haqqat kalimatul azab. Qalu bala walakin haqqal alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirulakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Apakah tidak sampai pesan Rasul kalian kepada kalian tentang Tuhan kalian? Apa jawab mereka? Sampai kepada kami, tapi kami tetap ingkar, maka kami diazab seperti orang-orang kafir. Tahu kami salat itu wajib, tidak kami kerjakan. Tahu kami puasa itu wajib, kami tinggalkan. Tahu kami zakat itu wajib, tidak kami tunaikan. Maka kami masuk neraka. Qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha wa bi'sal maswal mutakabbirin. Kekal di dalam selama-lamanya. Tapi serombong lain masuk surga, Pak. Serombong lain masuk surga, Bu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha wa qala lahum huzanatuha salamun alaikum tabtum fadkhuluha khalidin. Sampai di pintu surga, apa kata malaikat kepadanya? Salamun alaikum, selamat atas kalian, tabtum, sungguh beruntung, masuklah ke dalam surga kekal selama-lamanya. Kalau ditanya-tanya bak kini Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, ibu-ibu kalau mati-mati bak kini wak kira-kira masuk surga masuk neraka? Hah? Ibu masuk surga masuk neraka? Neraka tu angin. Narukum hazial lati tukiduna juz'an min sab'ati jasa'a min hari jahannam. Qalu in kanat kafiyatun ya Rasulullah. Kata Rasul, panasnya neraka itu berapa? 70 Allah ciptakan api, 69 tinggal di neraka, hanya satu yang jatuh ke bumi, Pak. Satu itu yang kita bagi sama-sama. Apa Ibu? Kalau bapak-bapak mau merokok, api itu yang dibagi. Yang mau bakar sampah di halaman itu juga apinya, Pak. Yang mau bikin rendang itu juga apinya. Yang mau untuk masak nasi itu juga apinya. Yang mau bakar jerami di sawah itu juga apinya. 69 tinggal di neraka. Tapi ada orang yang masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga, amin.
Ya Rabbal Alamin. Tapi mau masuk surga Bapak Ibu ada syaratnya. Tadi dalam salat kita bacakan ayatnya. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Apa kata Allah? Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Allah ciptakan surga itu Bapak Ibu begitu indah. Luar biasa. Mengalir air di dalamnya tinggal hanya meminum. Indah surga itu luar biasa. Tidak bisa diceritakan dengan kata-kata saking indahnya surga. Tapi siapa yang boleh masuk ke dalamnya? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini ciri-ciri orang yang boleh masuk surga, Pak. Yang pertama adalah orang yang mau meminta. Kalau ditanyakan kau apa Ibu zaman dimuliakan Allah, berapa kali kita minta surga sehari semalam? Berapa kali wa minta surga sehari semalam? Sekurang-kurangnya 5, Pak. Sekurang-kurangnya 5 kali kita minta surga sehari semalam. Kan hafal kita semua doanya. Sekurang-kurangnya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kita minta diampuni dosa, dimasukkan ke surga, minta dihindarkan dari neraka, minta surga barangkali 5 kali sehari semalam. Maka banyak-banyak minta sarugo. Sekurangnya 5 kali sehari semalam. Ya 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Walaupun kadang-kadang dapat subuh ange, tentu dia buat subuh ange. Dari tembak matahari semua yang subuh aja lah. Tapi nan serugoh dia diminta jo. Itu subuh ange lah. Banyak-banyak minta surga. Banyak aja minta surga. Allah tahu Allah hagia kawan. Belum tahu Allah kasih kepada kita. Apalagi orang-orang yang tidak pernah Pak minta surga, Pak. Apalagi Bu, orang yang tidak pernah minta surga. Orang tua saja Bapak Ibu, jarang mau kita kasih duit kalau tidak diminta. Bahkan diminta, Pak, ditanya dulu. Pak, minta duit, jawabnya apa? Untuk apa? Apalah sarugo? Bagaimana mungkin surga kita dapatkan tanpa kita minta? Dengan apa kita minta Ustaz? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu sehari semalam kita minta. Kita tambahkan salat sunat, kita tambahkan mungkin salat tahajud, kita tambahkan nanti dengan salat duha, kita tambah dengan sedekah kita, haji dan umroh bagi kita yang mampu, berkorban kita dengan sesuai kemampuan kita. Itu termasuk bagian dari minta surga Allah Subhanahu wa taala. Minta surga itu Pak, sering-sering minta surga Allah. Yang kedua apa syaratnya Ustaz? Yang kedua syaratnya mau masuk surga itu, yang kedua adalah as-sabirin. Harus sabar. Jadi petani-petani yang sabar. Jadi pedagang-pedagang yang sabar Pak. Mau jadi pegawai-pegawai yang sabar. Mau jadi petani-petani yang sabar. Mau jadi karyawan-karyawan yang sabar. Mau jadi anak-anak yang sabar. Mau jadi orang tua yang sabar. Mau jadi pemimpin harus sabar. Mau jadi pengurus masjid harus sabar. Mau jadi buya harus sabar. Mau jadi apa lagi? Jadi Pak Jorong dia harus sabar, Bu. Sabar kita baru boleh masuk surga, Pak. Karena tidak ada sabar, maka orang tidak akan masuk surga. Hanya orang-orang yang bersabar dia untuk mendapatkan surga. Bagaimanapun keadaan kehidupannya, sabar dia. Allah berikan dia ujian sabar. Allah tidak berikan dia ujian sabar. Dia tidak mendapatkan apa yang dia cita-citakan, sabar. Bagaimanapun kehidupannya dia tetap sabar. Maka orang yang sabar yang berhak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga oleh
Yang ketiga apa syaratnya orang masuk surga itu, Ustaz? Yang ketiga as-shodiqin. Apa as-shodiqin? As-shodiqin itu adalah orang yang benar. Yang boleh masuk surga itu orang yang benar, Pak. Yang boleh masuk surga itu orang yang benar, Bu. Kalau dia jadi pedagang yang benar. Kalau dia jadi petani yang benar. Kalau dia menjadi pemimpin yang benar. Kalau jadi rakyat yang benar. Kalau dia menjadi pegawai negeri yang benar. Kalau dia menjadi guru yang benar. Kalau dia menjadi anak yang benar. Kalau menjadi orang tua yang benar. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita harus benar. Salah satu contohnya adalah kita menjadi anak, harus menjadi anak yang benar. Kini banyak orang nak bodoh jadi anak, Pak Ibu. Walaupun Allah katakan dalam Al-Quran, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu wahnan ala wahnin wa fisluhu fi amain aniskurli wali walidayka waliyal masir. Aku wasiatkan kepada setiap insan untuk berbakti kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibu yang mengandung 9 bulan, melahirkan dalam keadaan wahnan ala wahnin, susah yang bertambah-tambah. Wa fisluhu fi amain. Maka kata Allah, yang menyapimu 2 tahun, maka bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapak kalian. Hanya kepadaku, kata Allah, kalian kembali. 9 bulan awak dikandungnya. 9 bulan kita dikandung orang tua, Pak. Kadang-kadang kita hanya 9 menit saja lupa dengan orang tua. 9 menit saja kita tidak mau bersama orang tua. Padahal kita tompang bukan rumahnya. Padahal kita tompang bukan bumi yang lain. Bukannya apa yang lain. Tapi apa kita tompang? Rahimnya kita tompang, Pak, 9 bulan. Tapi kadang-kadang 9 menit saja kita susah untuk bersama membahagiakan orang tua. Susah mengandung ni, Ustaz, susah. Imam Ustaz tahu susah mengandung ni. Ambo cali anak mintu ambo mengandung 9 bulan. Tahu Bu anak mintu. Nah segadang kerambia mudo tu tu bawa ke mapoi tu. Ke sawah dibawa, ke ladang dibawa, ke balai dibawa. Ke kantor dibawa, ke sekolah dibawa, naik oto dibawa, naik Honda dibawa, ke dapur dibawa. Tak pernah tinggal, Pak. Berapa lamanya? 9 bulan. Waktu lalu susah. Waktu duduk susah. Berjalan susah. Naik motor susah. Pokok susah sadoe. Jangankan lalu meriang, Pak. Jangankan lalu manangkui. Lalu meriangnya susah. Orang amin. Jangankan lalu manangkui. Lalu meriangnya susah. Meriang kinyak sakit dah. Meriang kinyak wasaka putui dah. Perasaan. Berapa lama tu? 9 bulan. Melahirkan dalam keadaan wahnan ala wahnin. Susah bertambah-tambah. Susah melihat Ustaz. Susah. Ada yang meninggal ibunya. Ada yang meninggal anaknya. Ada yang meninggal kedua-duanya. Karena saking susahnya melahirkan. Takana 2008 balik dia, Pak Ibu. Keluar di media massa, di koran, di sebuah media online. Seorang ibu melahirkan tanpa dukun kampung, tanpa perawat, tanpa bidan. Dalam sebuah kebun karet di daerah kita Tanjung Bonai. Di mana tempatnya Bu? Saya pernah nengah? Nah. Lurui kate sinan. Tu beko kelo kakene. Tu masuk situ. Taruhnya kate itu Atau sebelum Nabi Tanjung Bonai belok ken, taruh ken. Itu bayang Pak Ibu deh. Astua dalam pelak kota. Hanya dibantu oleh seorang suami. Model itu susah melahirkan. Seperti itu susah melahirkan. Kadang-kadang latuonyo banyak wakenya gonyek pah. Banyak mengecek aja wakenya. Gonyek pah. Banyak mengecek amak wak nyonyek mah. Ayo nyonyek gonyek. Nyonyek. Banyak mengecek nyonyek mah. Banyak mengecek apa wak? Gonyek. Gonyek apa nyonyek ya? Atuh.
Nan gonyek, nan jonyek tu nama lahir luak, nama menggodang, nama magia makan, magia nasi, bolin pakaian, nama nyekolan. Siang jadi malam, malam jadi siang, kapalo jadi kaki, kaki jadi kapalo. Siang nan dicari no. Kita sebagai anaknya. Tinggal kulitnya Pak di tengah sawah orang. Tinggal dagingnya di tengah lada orang. Siapa yang dicarikannya? Kita anaknya. Berjemur dia Pak di tengah sawah. Dagang dia di pasar seharian sana sampai sore. Berhujan, berpanas. Tidak dia pikirkan. Yang dia pikirkan apa? Bagaimana anaknya bisa seiring sejalan dengan anak orang lain. Bisa anak orang pakai baju juga anaknya. Anak orang pakai sepatu juga anaknya. Anak orang pakai belanja juga anaknya. Asal perut anaknya terisi. Asal punggung anaknya tertutup. Kapalo jadi kaki, kaki jadi kapalo. Yang penting bagi dia apa Pak? Yang penting bagi dia bisa untuk membahagiakan anaknya. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, saya pernah diprotes orang ceramah di Payakumbuh. Saya bilang seperti ini Bapak Ibu. Zaman sekarang Bapak Ibu, lahir anak perempuan, lahir anak laki-laki sama saja kata saya. Ndak mau sama Ustaz. Di malu Ustaz sama nancik perusi nancik laki-laki. Maksudnya seperti ini Bu. Kalau dulu lahir anak perusi di Minangkabau, ada istilah orang dulu. Istilahnya Ustaz. Panyambuang banang sahalai, pangunih rumah nan gadang, pangameh busuk aryang wak di hari tua. Kini ibu kalau ladape anak perusi di hari tua le sempat mengameh hawak, lun tahu lai. Kadang-kadang anak laki-laki kini Pak. Mulainya sekolah Pak dari SD, masuk SMP, apalagi masuk pesantren. Masuk pesantren di Payakumbuh, di Sangka, di Padang Panjang, di Bukit Tinggi, masuk pesantrennya di Sinan. Masuk pesantrennya di Sinan. Tamatnya di situ masuk SMA. Kok SMA unggul di Padang Panjang, di Padang. Ya kan? Masuknya di Sinan. Beko kuliah kok di Padang, kok di Jakarta, kok di Bandung, kok di mana dia kuliah? Tamat kuliah, dapat kerja dia. Dapat kerja di Batam, di Jakarta, di mana-mana. Kita tetap tinggal Bu. Dapat pula Pak suami orang luar. Dapat suami orang Jawa, dapat suami orang Manado, dapat suami orang Bali, dapat suami orang Aceh. Dibawa oleh suaminya kemana pergi. Tinggallah kita berdua di rumah. Pulang pokok. Ya Bu, marasailah orang tua. Merasai dari anak mulai dari lahian sampai anak tu lahir anak merasai jual leh. Lebih percaya Bu? Tak masuk kami nan apa-apa. Bekecen kapa ibu zaman dimuliakan Allah. Lah di sekolahnya tinggi-tinggi. Lah dapat kerajo rancak-rancak Pak. Dapat kerajo di Mastad di Batam. Awak tinggal pulang pokok berdua di rumah. Pulang pokok tinggal berdua di rumah. Suatu hari jarang dia menelpon. Jarangnya nelponnya Pak. Nak do nelpon dah. Awak juga menelpon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lai sehat na alhamdulillah mah. Iku awak lai pai kerajo. Sebentar pulang beku ama telpon di. Abeko betelpon. Ku telpon nama pulang awak sedang kerajo. Ayolah nak pulangnya beku lupa nelpon awak deh. Ditelepon tarwi. Akhirnya suatu hari nyu nelpon Pak. Diteleponnya assalamualaikum Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Le sehat kau nak? Lai Pak. Alhamdulillah. Bapa kabar kau nak? Itu nang kawak kecen kapa juama. Awak sebentar lai pulang. Alhamdulillah lai ka pulang kau. Lai tapi baduo. Baduo balo ceritanya. Itulah kawak kecen kama. Ada orang datang kawak. Inyo malam merawak. Kami ke pulang hari itu tanggal segitu. Kecen dia mak apa? Nak disuruh mamak berkumpul. Kan datang mamaknya ke rumah hari itu. Sudah tong dirantau sekali deh Pak. Lah sudah tong dirantau sekali deh Bu. Nyoka datang hari itu. Ayolah sana ngati Pak. Iko anak ke pulang jaminan. Jaminan tu ke pulang gua calon minantu. Tiba di rumah. Lah ditetapkan hari ya. Lah sepakat Pak. Lah sepakat
mamak parusi, mamak laki-laki kalau di Minangkabau datang mamak laki-laki ke tempat awak. Lah dibuat hitung, padanya tan masih di Batam, padanya masih di Jawa. Lah selesai hitungnya di kampung. Hari Jumaatnya menikah, hari Sabtu jom beralik. Batu karena kerajo menyasak. Lah pulang kedua-duanya Pak menikah hari Jumaat, beralik hari Sabtu. Hari Minggu kecek kamah, mama. Apa? Ada kau kecen kamah, apa kau kecen nak? Besok pagi kami mungkin barangkek ke Batam lagi. Bah, ke barangkek nak, patang sudah beralik lo. Yo banyak mana? Udah lebih masuk cuti. Ya Pak. Dia giapai nak kapai harus dia giapai, bahkan nak dia giapai padonya dipecat. Barangkek Pak, hari Senin barangkek, hari Selasa masuk kerajaan. Bilonya menelpon sudah tulah 7 bulan sudah tu. Keceknya, Assalamualaikum waalaikumsalam. Le sehat-sehat jamaah. Alhamdulillah kau bapo itu nak kau kecen kama kinyak marahnya. Masya Allah. Mengakir nak. Nah itu nak kau kecen kama. Awak sebulan lain mungkin kamu lahir enggak? Lah kamu lahir baru nelpon awak dia Pak. Bu. Lah tiba di sinan. Lah tiba di situ Pak. Sabalun kakiun babuat kesepakatan jua Pak Pajah. Bapak nyuwan, bapak tadi si anak menelpon, bapak aja. Jadi suah awak ke Batam deh. Di si Mel. Kamu aja? Ke Batam. Ada nama si Mel kau tak? Aku mau lupa. Tu bapak aja. Inyo kamu lahir mungkin kali. Tu di suah awak ken. Tu pai kau ken tu dan Josia tinggal. Yo pai lau dah tu sia kaman calian ayat tabe. Siapa kaman calian ayam, siapa kaman calian jawi, siapa kaman nunggu rumah. Kira kita laki-laki untuk nunggu rumah kiranya Pak, untuk calian ayam mesti ayu tobek ngobalon jawi. Jangan galau jadi laki-laki Pak. Dakwah dan dihusuan ada Bu. Tobek kau tak bayu, ayam kau tak makan, jawi kau tak makan, rumah kau tak bau. Itu nasib kita tua-tua dia Pak. Iya. Ayo kalau mau tu pailah kau. Tapi copek pulang wah. Jadi lah berangkek dan ibu-ibu kuah. Tiba di Batam Bapak Ibu. Sebulan 2 minggu setelah 45 hari akhirnya lahianah. Nelpon lanjut pulang. Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam. Bapa kabar kau di situ? Itu nang kawa kecen kau dah simen lahianah. Alhamdulillah. Lai siasat keduanya lai ganteng dah. Mirip udah boneng sulakon yang Tak sulakon yang kau Pak. Sulakon yang bentuk udah boneng. Alhamdulillah. Jadi lah betong sehari, 2 hari, 3 hari. Lah sebulan ulun je lai menelpon. Lah 2 bulan ulun je menelpon. 3 bulan ulun je menelpon. Akhirnya 4 bulan tak tahan lai. Ditelepon Assalamualaikum, salam. Sakit-sakit kau di situ. Bapak tu nyudah. Tak ada kau nelpon-nelpon, tak ada nelpon-nelpon pulang. Bapak situ dak lunjuk pulang. Dia itu nak kau kecen kau dah. Apa nak kau kecen? Simel lah masuklah kerja. Udahlah masuklah kerja. Tak ada orang kan jalan cucu dia pembantu tak ada. Masya Allah. Pergi kata magi makan ikan kata tobek Pak. Di lope nyanyi seorang-seorang ni. Makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur. Model tu perangai kami, nasib kami kalau laki-laki. Kau Bapak Ibu. Lai ada anak parusi 3 di rumah. Kamar 3 lonyo. Balaki cik pindawak kamar tengah. Balaki cik lai pindawak kamar ujung. Balaki cik lai di mai bu lalok. Di dapur. Jujur nah jadi orang lupa. Wa wasana al-insana biwalidayhi hamalan wahnan ala wahnin wa fislu fi amin aniskur li walidaika law yal masjid. Aku wasiatkan kepada setiap insan untuk berbakti kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibu dan mengandung 9 bulan, melahirkan dalam keadaan wahnan ala wahnin wa fislu fi amin. 2 tahun kita hisap darah. Begitu hebatnya Allah, Pak. Saripati makanan yang kita makan diubah menjadi darah. Darah diubah menjadi air susu oleh seorang ibu. Berapa lama dia hisap susunya? Berapa lama dia untuk menetes? 2 tahun dia untuk menyapi. Bisakah kita balas jasa orang tua? Tidak. Bisakah kita untuk membalas air susunya yang tumpah? Tidak.
Bisakah kita untuk membalas robekkan kulitnya karena dia melahirkan kita? Tidak. Bahkan naik haji pun sekali kita gendong ibu kita. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 2 orang hidup Pak di kota Madinah. Satu orang tukang jahit sepatu, dia tukang jahit sepatu. Ditanyakan ibunya kepadanya, "Nak, kapan kita naik haji?" Kata anaknya, 2 tahun lagi, Ma. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Kenapa dia janjikan 2 tahun lagi? Menabung dia 2 tahun tu, Bu. Menabung dari jahit sepatu untuk bisa naik haji ibunya. Setelah 2 tahun ditanya dia maknya lihat, "Lah jadi wak naik haji tahun kini." "Lah, Ma, alhamdulillah lah cukup untuk makan dan minum. Tapi tidak cukup itu untuk ongkos untuk. Tapi jangan rusuh, Ma. Kalau tidak tahu dia mah beko berjalan. Wah, gendong." Digendongnya ibunya dari Madinah ke Makkah. Seluruh rangkaian ibadah haji itu maknya ada di atas punggungnya, Pak. Ada di atas punggungnya. Melempar jumroh, sa'i, tawaf. Ada namanya tawaf wada, Bu. Tawaf wada itu penghabisan orang yang naik haji baru boleh pulang ya Pak Jia. Tawaf wada namanya. 7 kali mengelilingi Ka'bah baru boleh pulang. Di keliling yang ke-7 itu apa katanya kepada ibunya? "Bu, selesai yang satu ini kita boleh pulang. Habis yang satu ini kita boleh pulang." Malang tak dapat ditolak, mujuh tak dapat diraih. Kiranya ibunya yang dia ajak ngomong yang di atas punggungnya telah meninggal. Telah meninggal ibunya yang ada di atas punggungnya. Tahu sahabat, dia katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, si fulan itu pingin dia membahagiakan kedua orang ibu bapaknya. Digendongnya ibunya dari Madinah ke Makkah naik haji. Seluruh rangkaian ibadah haji itu ibunya ada di atas punggungnya. Apakah dia sudah bisa membalas jasa orang tuanya?" Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? "Baru setetes air susu ibunya. Digendong ibu naik haji baru setetes." Maka jangan pernah kita melupakan orang tua kita masih hidup. Kuncinya 2 saja, Pak. Kalau dia masih hidup, muliakan dia. Bahagiakan dia. Usahakan membahagiakan orang tua kita yang masih hidup. Jangan biarkan dia bersedih. Jangan biarkan dia berhibah hati. Sebentar lagi haji, mau datang lebaran haji, Pak. Kemarin, Bu, mungkin tidak sempat pulang karena ada pengumuman pemerintah. Lebaran tidak boleh pulang. Tidak ada mudik tahun ini. Usahakan mudik di lebaran haji. Hanya satu yang dia harapkan. Dia tidak mengharapkan kita datang dengan mobil mewah, dengan uang banyak, dengan pakaian bagus. Tapi apa yang dia harapkan? Kita bertemu, bertatap muka. Karena sekian tahun tidak pernah bertemu dengannya. Rindu dia sama kita. Maka dia pingin bertemu, pingin dia kita untuk menyalaminya. Mencium tangannya, menyampaikan satu kata di hari raya Idul Adha besok. Apa yang dia sampaikan? "Ayah, ibu, kalau ada salah kami mohon dimaafkan." Itu cuman yang dia minta. Yang dia tunggu bertahun-tahun, Pak. Kalau orang tua masih hidup. Andaikan tidak bisa bertemu dengannya, telepon dia. Kalau kita berjauhan dengannya, telepon dia. Selagi ada masih bisa berdering handphonenya. Karena ada satu saat nanti kau menelponnya, tidak pernah berdering lagi teleponnya. Berapapun kau belikan dia pulsa, berapapun mahalnya handphone, tapi dia sudah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang tua tidak ada, apalagi yang perempuan, Pak. Masya Allah. Saya ngajar di SMP, Bu. Kalau hari Kamis, saya biasa membeli maco. Kalau ibu kesobok di balai, Ustadz beli maco. Kadang-kadang dicemehkan kawan Ustadz, bare orang rumah. Ambo biasa, Pak. Kenapa? Karena membelikan alat dapur ibu saya. Sudah 1 tahun dia sakit. Kadang-kadang tiap Kamis kalau tidak ada yang dia ke balai, saya kirimkan dia alat dapurnya. Biasa saya beli maco, beli ikan, beli bawang, beli cabai. Biasa, Bu. Agar dia bisa bahagia. Kemarin, Pak, hari Senin, hari Minggu dia telepon. Hari Senin saya mau ke Batu Sangkar, sudah ada janji di Batu Sangkar. Hari Minggu dia nelpon. Nak, sawah man ndak batambak do, ndak do batara pematang do. Ang bisuak menara pematang ma besok awak ke Batu Sangkar, awak carian orang baanyo. Ndak ada orang tu doang lah ke sawah. Batinggan Bu pai ke situ ke sawah kami ha. Ke sawah Bu. Menambak menara pematang. Itu perintah orang tua, yang penting dia bahagia kalau dia masih hidup. Kalau dia sudah mati, doakan. Doakan orang tua kita 5 kali sehari semalam sekurang-kurangnya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua kita.
Doakan. Jangan sampai kita tidak mendoakan. Saya ingat Bu, tahun 2017 saya khutbah khatib di Damas Raya, Pak, masjid terbesar termegah di sana. Pulang dari situ, ketemu kawan di Pasar Bele Tengah. Baru pulang dari Jakarta dia, Bu. Dari mana Ustaz? Dari Damas Raya, saya bilang. Di situ Ustaz khatib. Iya. Di situ saya khatib. Kenapa? Kapan pulang? Pas tadi malam orang takbiran Ustaz. Saya pulang. Saya bilang mampirlah ke rumah ke Tapiselo. Waktu itu saya tinggal di Tapiselo. Apa jawabnya, Bu? Nantilah Ustaz, saya mau ke Padang jalan-jalan membawa anak. Anak saya ingin melihat Batu Malin Kundang katanya. Kebetulan istrinya orang Sunda. Sudah berapa lama tidak pulang? 5 tahun lah Ustaz. Saya bilang seperti itu. Kalau begitu, kapan kau nanti pulang ke Jakarta? 2 hari lagi. Kok 2 hari lagi? Ya Ustaz, kerajo menyasak banah. Saya tanya Bu, karena saya banyak makan nasinya di waktu man. Saya tanya sama dia. Kalau begitu kapan kau nanti akan ziarah ke kuburan ibumu? Apa jawabnya? Kalau le balik rayo haji ndak rayo cik lai Ustaz. Masya Allah. Ya Bu. Ya Bu. Bu. Ada di atas bukit, di sebelah rumpun bambu, di dekat batang coklat, ada tanah ditinggikan sebingkas, sejengkal. Di ujungnya pakai batu nisan, Pak, bertuliskan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangankan di hari biasa, hari baik, bulan baik, sebelum Ramadan, bulan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Jangankan untuk membaca Allahumma fir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbana shighara. Namboci umpi ngaci di kuburan orang tuanya ndak donyo. Baradu rakuhnya wak jadi urang. Ya Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, sudah hampir sejam. Nanti kita sambung insyaallah. Kita percepat saja. Sudah berapa? 3. Yang keempat, apa syarat masuk surga itu Ustaz? Yang keempat adalah wal qanitin. Apa itu Ustaz? Taat kepada Allah. As-sabirin, as-sadiqin, wal qanitin, wal munfikin. Apa itu? Orang yang mau berinfak, bersedekah. Dan yang terakhir syarat masuk surga itu apa? Yang terakhir adalah wal mustaghfiri bil ashar. Adalah orang-orang yang bangun di sepertiga malam, tahajud, menangis meneteskan air mata dalam salat tahajudnya, mengharapkan ridha Allah waktu orang sedang tidur nyenyak. Dia bangun berdialog dengan Allah, dia bercerita dengan Allah kisah-kisahnya. Dia bercinta dengan Allah, keluh kisahnya. Dia mendamaikan hatinya dengan Allah dalam salat tahajud di sepertiga malam. Maka dia termasuk orang yang berhak memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat yang ke-6-6-nya Bapak Ibu yang mulia. Selalu kita minta surga kepada Allah. Selalu kita sabar. Selalu kita dalam kebenaran. Selalu kita taat kepada Allah. Selalu berinfak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalu bangun di sepertiga malam. InsyaAllah Allah akan bangunkan kita rumah di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Kalau ada kesalahan insyaallah kita sambung di lain kesempatan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.